Halo anak-anak kelas 4 semuanya, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini pada pemuatan pelajaran IPA. Kali ini kita akan memasuki tema yang baru di tema 7, subtema yang pertama yaitu tentang gaya. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama di kelas 4 SD Metodis Lubuk Pakam. Pada hari ini kita akan belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah semua bentuk tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi gerak maupun bentuk benda. Jadi gaya merupakan bentuk tarikan atau dorongan. Tarikan merupakan kegiatan di mana kita mendekatkan sesuatu ke arah tubuh kita, sedangkan dorongan merupakan kegiatan di mana kita menjauhkan sesuatu dari arah tubuh kita. Nah, untuk melakukan suatu gaya, kita memerlukan yang namanya tenaga ataupun energi. Besar kecil gaya ternyata bisa kita ukur dengan alat yang disebut dengan dinamometer atau bisa juga kita sebut sebagai neraca pegas. Bentuk dinamometer itu bervariasi, ada beberapa macam. Nah, biasanya menggunakan satuan gaya yang kita sebut dengan Newton. Jadi satuan gaya itu adalah Newton. Nah, ada beberapa macam gaya yang akan kita pelajari hari ini. Ada gaya pegas. Gaya pegas itu adalah gaya yang ditimbulkan karena sifat elastis benda, misalnya karet, per, atau ketapel. Kemudian ada gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Ada gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Kemudian ada gaya mesin, yaitu gaya yang ditimbulkan karena adanya pengaruh kerja mesin. Yang kelima ada gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Yang keenam adalah gaya otot, tentunya adalah gaya yang ditimbulkan oleh gerakan otot manusia. Dan yang terakhir adalah gaya gravitasi atau yang sering kita sebut sebagai gaya tarik bumi. Merupakan gaya yang menyebabkan semua benda jatuh ke bawah, ke arah pusat bumi. Inilah ketujuh macam gaya yang telah kita pelajari hari ini. Nah, kita tentunya harus mengetahui sifat-sifat gaya. Yang pertama itu gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Sifat yang kedua, gaya dapat mengubah letak atau kedudukan benda. Jadi benda bisa berpindah tempat karena dikenai gaya. Kemudian yang ketiga adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Inilah ketiga sifat-sifat gaya. Dan kita akan mempelajari selanjutnya pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ada 4 pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama itu adalah benda diam bisa menjadi bergerak jika kita kenai gaya. Yang kedua, benda yang bergerak akan menjadi diam jika kita beri gaya. Dan yang ketiga, benda bergerak bisa juga tetap bergerak tetapi dia berubah arah jika kita memberinya gaya. Dan yang terakhir, benda bergerak menjadi bergerak makin cepat ataupun bisa juga bergerak makin lambat, tergantung gaya yang kita berikan. Nah, kita sudah mempelajari banyak tentang gaya hari ini, mulai dari alat pengukur satuan gaya, apa itu gaya, macam-macam gaya, sifat-sifat gaya dan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Seperti biasa kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita mempunyai 2 tugas. Yang pertama, kalian hanya perlu menarik garis. Tugas yang menyenangkan ya, yang soal yang pertama ya. Pilihlah gaya yang bekerja pada kegiatan di bawah ini. Kalian lihat bagian sini adalah kegiatan, suatu kegiatan. Nah, kalian golongkan kegiatan memukul bola tenis ini termasuk tarikan atau dorongan. Jika tarikan, kalian tarik garis ke tarikan. Jika dorongan, kalian tarik garis ke dorongan. Begitu juga dengan mengetik, mengangkat besi, memacu kuda, membuka tutup pulpen. Nah, jadi soal pertama itu hanya dengan menarik garis. Kalian golongkan kegiatan ini termasuk gaya berupa tarikan atau gaya berupa dorongan. Nah, soal yang kedua yaitu
tentukan akibat gaya yang ditimbulkan. Ini adalah kegiatan gaya yang kita kenai pada kegiatan tertentu. Kalian tentukan akibatnya. Jika mobil menabrak pohon, akibatnya apa terhadap si mobil? Jika kertas ditusuk pensil, apa yang terjadi sama si kertas? Jika sofa diduduki, apa yang terjadi dengan si sofa? Bola ditekan, apa yang terjadi dengan si bola? Apa akibat yang diterima oleh si bola? Jika karet ditarik, apa sih yang terjadi pada si karet? Nah, contohnya seperti jika kaleng ditekan, akibatnya apa? Kaleng akan menjadi penyok. Nah, kalian tinggal menuliskan akibat dari gaya yang ditimbulkan. Kerjakan kedua tugas ini di buku latihan kalian, tulis dengan rapi, soal harus ditulis, jawaban juga tulis dengan rapi. Jika sudah selesai, kirimkan ke WA Lause untuk Lause nilai. Inilah hari pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak, tetap rajin belajar, tetap disiplin, laksanakan semua tugas kalian dengan penuh tanggung jawab. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.